Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihla dari kelas 12 MIPA 3 absen 22. Di sini saya akan membahas mengenai transformator atau sering disebut dengan trafo. Transformator atau trafo adalah perangkat listrik pasif yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian listrik ke rangkaian lain atau beberapa rangkaian. Listrik yang digunakan di Indonesia itu sekitar 220 volt dan listrik yang diproduksi PLN lebih besar dari itu. Listrik itu ditransfusikan ke seluruh wilayah, lalu kemudian rotasinya diturunkan lagi beberapa kali sampai mencapai 220 volt sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengubah tegangan listrik bolak-balik dengan alat yang disebut dengan transformator atau trafo. Dapat dilihat dari sketsa trafo terdapat lilitan-lilitan yang terhubung ke sumber tegangan, yaitu lilitan primer sebagai sumber tegangan dan lilitan sekunder sebagai tegangan keluarannya yang dihubungkan dengan inti besi. Listrik yang diproduksi PLN adalah listrik bolak-balik sehingga arusnya terus-menerus berubah dengan frekuensi di Indonesia yaitu 50 Hz. Karena alur listriknya bolak-balik, maka medan magnet yang terjadi juga akan bolak-balik. Medan magnet yang bolak-balik inilah yang kemudian oleh inti besi diperkuat hingga sampai di lilitan sekunder. Karena listriknya bolak-balik hingga mengakibatkan medan magnet yang bolak-balik, maka di kumparan sekunder terjadi perubahan flux magnetik yang terus-menerus, sehingga ketika terjadi perubahan flux magnetik yang terus-menerus, maka akan menghasilkan sesuatu yang disebut GGL induksi yang akan menghasilkan listrik di kumparan sekunder. Di pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa tegangan di kumparan primer sebagai berikut dan tegangan di kumparan sekunder juga sebagai berikut. Dengan bagian ini adalah perubahan flux magnetik. Jika trafo kita anggap sebagai trafo ideal, yaitu yang memiliki efisiensi 100%, maka perubahan flux magnetik di lilitan primer akan sama dengan perubahan flux magnetik di lilitan sekunder, sehingga dapat berlaku rumus berikut. Dari rumus dapat kita lihat jika jumlah lilitan di primer lebih banyak daripada jumlah lilitan di sekunder dan tegangan di primer lebih besar daripada tegangan di sekunder, maka trafo akan menurunkan tegangan atau disebut juga dengan trafo step down. Tapi sebaliknya, jika lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekunder dan tegangan di primer lebih kecil daripada tegangan di sekunder, maka akan menaikkan nilai tegangan atau disebut dengan trafo step up. Jika trafo ideal, maka daya di primer sama dengan daya di sekunder. Kita tahu bahwa gaya adalah sebagai berikut. Atau bisa dituliskan, jika kita gabungkan dengan rumus sebelumnya, maka akan menghasilkan. Dapat dilihat jika tegangan dengan jumlah lilitan berbanding lurus. Artinya, jika lilitan di sekunder itu lebih banyak dibandingkan dengan lilitan di primer, maka berarti bahwa tegangan di sekunder itu lebih besar dari tegangan primer, tapi sebaliknya arus menjadi berkurang, arus di sekunder lebih kecil dari arus di primer. Dan pada kenyataannya tidak semua trafo itu ideal. Trafo memiliki efisiensi yaitu perbandingan antara daya di sekunder dibagi dengan daya di primer dikali 100%. Dikatakan 100% pada saat tegangan di sekunder dengan kuat arus di sekunder sama dengan tegangan di primer dan kuat arus di primer. Itu dia pembahasan tentang trafo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.